Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Halo Foto. Balik lagi di segmen Halo Foto Story bersama saya Bimo. Hari ini kita syuting di tempat yang berbeda. Kita biasanya kan syuting di studio. Nah, hari ini teman-teman bisa tebak kira-kira kita di mana. Hari ini kita ada di Fotkop di Fatmawati ya, Mas? Yes, Di di Fatmawati. Fatmawati. Oke. Nah, kalau udah ngomong Fotkop berarti udah ketebak. Hari ini kita sama siapa? Hari ini kita sama seseorang yang sangat luar biasa. Dia seorang fotografer, videografer. Dia seorang inisiator kelas pagi, makin ketebak siapa. Terus dia seorang visual director dari Third Eye Space dan owner dari Fotkop. Mari kita sambut Mas Anton Ismail. Halo, apa kabar semuanya? Halo. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Pagi, siang, sore, malam. Karena Sore, nontonnya malam. jam berapa nggak tahu. Oke. Oke, baik Mas, terima kasih atas waktunya. Jadi ini kan kita di segmen Halo Foto Story, kita ngobrol sama para stakeholder di dunia fotografi lah. Iya. Jadi pasti banyak yang, semua orang saya rasa udah tahu Mas Anton, tapi mungkin nggak tahu cerita di belakang Mas Anton. Oke. Ini yang kita pengen ngobrol hari ini sebenarnya. Jadi Mas, mungkin kita mau tanya dulu awalnya kecintaan sama dunia fotografi itu awalnya gimana? Dari siapa? Saya banyak maunya sebenarnya. Mungkin kayak teman-teman juga, waduh, maunya banyak kayak gitu kan. Saya juga tipe anak yang suka main BMX, sepeda, kemudian saya suka gambar, kemudian saya suka masak-masak, buat roti, kayak gitu dari kecil tuh, dari TK. Tapi fotografi itu saya kenal itu dari bapak saya. Oke. Dan Beliau seorang fotografer juga atau? tentara. Oke. Bapak seorang tentara, tapi dia selalu membawa kamera kayak gitu. Dan terus SMP itu saya dipinjemin kamera sama kakak saya, yang dia juga pinjam sama temennya. Oke. Dan di situ saya mulai terpapar akan yang namanya kamera SLR. Oke. Itu dengan lensa yang panjang, yang ternyata itu punyanya Dimas Jai. Oh, di Mas J. Berarti masih zaman kamera kokang gitu ya Mas? Ya, kamera kokang. Kamera film, Iya, F3 apa F2 nggak tahu, pokoknya Nikon gitu sih. Oke. Jadi yang menumbuhkan minat pertama kali malah Bapak sebenarnya ya? Diingatkan saya pada saat Oke. saya mau daftar kuliah, saya tuh pengen kayak mau pokoknya masuk negeri. Itu kayak mau arsitek atau apa ya. Saya nyombong bahwa saya udah daftar ini. Dan bapak saya datang ke saya dan bilang kayak gini, Ton, lu tuh nggak bakal keterima, percuma aja lu daftar. Itu saya kaget itu, saya kaget. Bapak bilangnya kayak gini ya, bukan menyemangati, malah kayak pada saat itu ngekat gitu loh, maksudnya kayak memupuskan harapan. Tapi sontak dia ngomong kayak gini, kamu tuh ingat who you are. Kamu tuh kan sukanya gambar-gambar, kamu kan sukanya foto-foto. Kenapa kamu nggak belajar itu aja? Kamu tekunin dengan baik, kayak gitu loh. Dia bilang bahwa gue tuh nggak peduli lo jadi apa. Lo mau jadi tukang sampah silahkan. Kalau lo suka itu, tapi jadilah yang terbaik. Oke. Lo mau jadi tukang masak, kalau lo mau jadi itu nggak apa-apa. Kalau lo sukanya itu ya, tapi jadilah yang terbaik. Jangan main-main. Tapi berarti agak ini ya Mas, agak anti mainstream ya, karena biasanya kalau anak tentara kan Betul. cenderung bapaknya lebih seneng kalau anaknya sekolah sesuatu hal yang pasti gitu kan. Betul. Udah lu ambil ekonomi aja, manajemen aja, hukum aja, biasanya kan gitu. Dan ini berarti bukan Mas yang meyakinkan Bapak ya, tapi Bapak yang mendorong memang berarti ya? Yes, Bapak yang mendorong saya untuk ingat dengan apa yang saya cintai. Oke. Gitu sih. Dengan begitu harapannya lebih all out nih Mas ya? All out. Oke. Ya. Nah, ini kalau dari yang saya tahu dulu kan Mas di Royal Melbourne Institute of Technology ya, Iya. di RMIT. Mas kok berani banget ketika itu? Gini, karena ketika itu tahun berapa Mas Nyun Sewu? Tahun 92. 92. Oke. Nah, maksudnya ini kan investasi yang tidak murah ya Mas. Mas mesti pergi ke Melbourne, sekolah jauh-jauh, bayar mahal-mahal, yang mungkin living cost-nya sebulan aja bisa 1.500, 1.400 mungkin ketika itu ya. Iya. Ya kan? Kok berani Mas untuk ngambil jurusan fotografi? Karena ketika itu kan fotografer nih kan mohon maaf masih dikenal sebagai tukang foto gitu kan, belum dikenal sebagai profesi yang luar biasa kayak sekarang gitu. Kok berani ketika itu Mas? Kalau lu nanya ke seorang anak yang masih kroco, misalkan ya gue pas itu masih lulus SMA ya. Ya kita tahu kayak misalkan
pemikiran anak SMA seperti apa ya. Walaupun itu beda ya, zaman dulu anak SMA dulu sama sekarang pola pikirnya bagaimana. Tapi gini loh, saya selalu yakin bahwa saya untungnya mempunyai seorang ayah yang visioner. Ya. Kalau lo nanya kayak gitu sebenarnya kayak lo bertanya balik ke bokap gua, kenapa dia secara apa ya, simbol, hint, ngasih gua dorongan itu. Dan itu saat ini kayak bener-bener gua amini banget dan gua pakai untuk siapapun yang mau memilih profesi. Itu sih. Kok berani, kenapa? Kadang kita membutuhkan orang yang mengarahkan kita. Ya. Mungkin bukan mengarahkan tapi kayak memantik kita, kita ini sukanya apa, kita mencintai apa, mau kita tuh apa. Yang sebenarnya intinya itu adalah coba lu jangan kehilangan diri lu, gitu loh. Gitu. Mau profesi apapun menurut gua sih bisa kok. Ya, tapi kan seberapa berani lo untuk bertanggung jawab terhadap pilihan lo. Nah, di situ kalau misalkan lo bilang tentang investasi yang mahal, yes, bokap gue tentara. Paling gajinya berapa sih? Lo tau gak sih dulu dibantuin apa? Ya kita itu jualan limun, nitip ke warung-warung, temulawak di mana? Di Sawangan, di warung-warung kayak gitu, Bogor, daerah-daerah pinggiran Jakarta, Bekasi kayak gitu. Terus kemudian bokap gue tuh punya apa sih namanya, meja biliar ditaruh di pasar, yang pakai koin, zaman koin, Thunderbird, ya bener Thunderbird, pakai koin ya gitu. Jadi setiap sore itu kita ngumpulin apa, koin receh itu kita kumpul di segepok-gepok itu duit kita, tapi kayak 1000-an semua kayak gitu, 500-an dulu masih ada 500-an, 1000-an, dan setiap tanggal 15 di tengah bulan pasti uang gue habis. Yang artinya di situ gue harus ngulik bagaimana gue bisa sustain untuk the next 15 days, 19 hari itu. Yang di situ gue mulai mengasah skill masak gue. Dan gue mampir ke tempat satu teman, tempat teman lain, menawarkan diri untuk memasak makanan mereka lah. Gue yang belanja. Ini di Melbourne atau di Melbourne. Tadi kan untuk menjawab tentang investasi yang mahal ya. Ini kita ngomongin tentang siasat kayak gitu. Tapi nggak ada part time job mas? Maksudnya kayak kerja di restoran atau apa waktu itu? Pernah sempat, tetapi pas kuliah itu kan sibuknya minta ampun, apalagi fotografi itu dituntut untuk kayak ke lokasi, mencari objek. Di situ kayak komitmen gue kalau misalkan bekerja part time nggak bisa dipenuhi dengan seterusnya gitu loh, karena tuntutan belajar itu sih. Tapi waktu zaman mas berarti dengan visa student masih boleh ini ya, kerja ya? Masih boleh, karena di situ ada aturan berapa jam dalam seminggu masih boleh. Karena dulu saya tahun 99 mas itu harus ada ngurus kayak work permit. Yes. Itu bayar $100 Australia dan belum tentu dapat. Yes. Nah sebelumnya saya dengar memang boleh kerja ya. Tapi dibatasi berapa jam? Yes. Gitu. Karena dulu zaman saya colong-colongan mas, kalau nggak punya work permit ya kita kerja dalam tanda kutip agak ilegal. Under table, kan. Jadi begitu ada imigrasi kita diumpetin ya, karena sebenarnya kan kita menolong restorannya juga menolong kita kan, sebenarnya kan begitu. Iya betul. Gitu. Nah mas sekarang gini, dulu tapi kenapa akhirnya jadi fotografi, kenapa nggak ke menggambar gitu? Karena ketika zaman itu kan mungkin menjadi seorang pelukis lebih jamak ya ketimbang menjadi seorang fotografer ya. Gitu. Kenapa ke fotografi bukan ke menggambar? Balik lagi pada saat saya masuk ke kampus di Melbourne tuh ada namanya Foundation Studies. Jadi di situ kita belajar tentang sistem edukasi semuanya, tapi kayak sudah terkonsentrasi nih. Lo suka desain, ya udah, gue masuk ke desain. Di situ namanya Foundation Studies, Design Foundation Studies. Di situ ada kayak Uniprep gitu kan? Uniprep, ada arsitek, ada kemudian pengenalan graphic design, ada pengenalan produk, dan ada pengenalan fotografi. Nah pada saat gua
belajar itu kan gue ngerjain semuanya. Dan ada satu mentor gue namanya Mark Good, ya, dia bilang, I think you should concentrate in photography, kayak gitu. Balik lagi, di situ gue diarahkan orang, walaupun gue punya tujuan gue sendiri nih. Tujuan gue di situ pada saat itu gue masuk media art, itu adalah sebuah mata pelajaran di mana gue belajar semua media, ya, entah itu digital maupun non digital, untuk dikaryakan menjadi sebuah karya seni, kayak gitu. Nah tapi kadang orang tuh bisa lebih jeli melihat kemampuan kita karena mereka membandingkan, ini dikatakan ya dosen gue lah. Iya. Ini kelebihan lo di fotografi. Dan pada saat itu gue nolak banget, dan dia bilang kayak gini, lo nggak usah khawatir kehilangan darah seni lo, it's already in you, lo udah punya. Lo ini harus belajar disiplinnya, nggak usah khawatir bahwa lo tidak akan bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya, makanya dia melihat bahwa gue cukup tajam di fotografi, walaupun gue melihat karya gue cuman gitu doang, kayak gitu loh. Dari situ akhirnya gue nurut, ya udah deh gue coba nurutin omongan mentor gue yang namanya Mark Good ini, dan akhirnya gue masuk ke fotografi. Itu pun fotografi komersial atau dinamakan ya pokoknya advertising fotografi, kayak gitu. Dan kita bekerja sama dengan teman-teman art director dan lain-lainnya, kayak gitu, yang very technical, very science, tapi juga dilatih untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi melalui karya foto kita, itu sih. Berarti keputusannya ketika Uniprep itu sebenarnya ya, Yes. gue mau jadi fotografer. Ya. Oke. Tidak. Gue harus masuk fotografi karena disuruh nih. Awalnya karena disuruh. Iya, karena disuruh kan. Tapi ya udahlah, ini lucu juga pas gue diperkenalkan, oh gila fotografi bisa sebegini luasnya ya, kayak gitu. Oke. Nah Mas, ini mungkin balik ke soal keluarga. Tadi kan Mas sempat cerita kalau berawal dari keluarga militer yang pasti sangat sangat tertib lah dalam tanda kutip, dan keras mungkin ya, karena pengalaman saya dari teman-teman yang dari keluarga militer rata-rata dididik dengan sangat keras. Nah kalau menurut Mas gimana peran keluarga dulu itu ya untuk membentuk seorang Anton Ismail sekarang? Woi, mungkin kalau misalkan bokap gue masih ada sekarang dan mendidik seperti dulu, wah udah, sama anak sekarang udah dilaporin sama polisi. Keras. Beda ya. Beda. Keras. Oh, salah dikit ya. Katakan salah dikit, misalkan tempat tidur itu spraynya nggak kenceng, push up. Berantem sama kakak, direndam di air, pokoknya sebatas hidung, di bawah lubang hidung, di atas batas bibir, kumis. Situ. Push up tuh udah makanan sehari-hari, dan dia paling nggak suka ngelihat gua ngeluh atau lembek, udah. Dan dari dini sejak kecil itu diperkenalkan yang namanya harus berjuang, nggak boleh gengsi, dan nggak boleh ngeluh. Dan ada satu kata-kata dari orang tua gua, dulu kita tinggal di Jalan Sederhana di Cijantung, Kopassus komplek tentara itu. Nyokap gua beberapa kali pada saat gua disuapin pas gua kecil, gua ingat sampai sekarang. Dia manggil gue, Dek, kamu lihat ini, jalan kita tinggal di Jalan Sederhana. Sederhana 2. Kamu jangan lupa untuk terus sederhana. Itu gue ingat sampai sekarang. Itu artinya, wow, luas banget. Iya, itu soal mentalitas ya. Mentalitas. Ya jadilah sederhana. Ya jangan sombong, kemudian jangan ada jarak dengan orang, dan lain-lain. Ya, sesukses apapun lo, sekaya apapun lo, ya harus punya mentality sederhana gitu ya. Iya. Dunia profesional nih. Nah, Mas Anton mulai terjun ke dunia profesional itu kapan, Mas? Apakah lulus langsung? Tahun 2000. Tahun 2000. Itu awal ceritanya gimana? Krismon tahun 98. Iya. Krismon tahun 98, dan itu tinggal skripsi doang ya. Bokap gue nelpon, bro,
gimana? Gue bilang baik, gue bilang. Terus kemudian gimana Indonesia, Jakarta? Ya udah, lo pulang dulu deh, pulang dulu lo lihat. Akhirnya gue balik. Keluarga gue udah makan mie instan. Terus gue memutuskan untuk gak balik. Dan apa ya? Ya kan gue terbiasa melihat up and down-nya orang tua gue, jadi kayak gitu mah, itu mah kecil. Maksudnya ngapain ngeluh kayak gitu? Ya udah, gue tinggal barang-barang gue di sana karena tidak ada rencana untuk bener-bener stay di Indo. Gue tinggal semua itu barang-barang gue semua. Akhirnya balik lagi deh Mas? Enggak. Oh jadi akhirnya nggak sempat selesai terus balik karena Nggak Christmas. sempet, tinggal skripsi lagi. Skripsi. Ya akhirnya gue harus kerja apapun. Dan pertama kali ya gue bantuin temen gue, namanya Franklin Darmadi. Dia sekarang jadi director untuk iklan sama layar lebar. Kita kemana-mana bareng tuh, dan akhirnya dia kan graphic designer, dan akhirnya gue bantu dia kesana kemari untuk ngedesain cover CD, kaset untuk beberapa musisi lah gitu. Dulu ada label namanya Pro Sound, ada Warner kayak gitu. Oh jadi job pertamanya malah desain sebenarnya ya? Desain. Tapi gue di situ sebagai asistennya ikut bantuin lah. Oke, kayak gini gitu, dan ya belajar. Kemudian akhirnya dari situ ketemu teman-teman musisi, akhirnya gue motret untuk mereka, dan kemudian pertama kali belajar video editing. Di situ akhirnya kita invest editing video, dan di situ gue juga di belakang editornya cuma ngeliatin, oh kayak gini cara ngedit ya. Terus belum dapat job foto, dan akhirnya karena mungkin pergaulannya musisi ya, dan salah satu teman musisi itu bilang kayak gini, gue punya teman fotografer, gue kenalin dia, dan akhirnya gue dikenalin sama si fotografer ini, namanya Sam Nugroho ya. Dia udah senior, dan gue belajar tentang komersial di tempat dia selama beberapa tahun, dari tahun 2000 itu sih. Dan di situ gue pokoknya bantuin apa aja, dan akhirnya kayak gue satu hal yang harus kita sama-sama pelajari ya teman-teman semuanya, memotret itu bukan hanya teknis aja, tapi bagaimana lo bisa memahami pola-pola komunikasinya seperti apa, dan itu hal yang salah satu yang terpenting. Nah di situ kayak gue belajar bagaimana berkomunikasi, gue belajar bagaimana gue nge-treat orang, menservis orang, dan akhirnya gue masuk ke dalam dunia komersial. Oke. Nah, Mas, ini kan kalau kita masuk dunia komersial, kita masuk dunia bisnis gitu ya. Ini kan kedisiplinan itu kan jadi suatu hal yang pasti menjadi kunci kan. Yeah. Nah, kalau buat Mas Anton sendiri, sebenarnya arti kedisiplinan buat Mas itu apa sih, Mas? Inisiatif dan pertanggungjawaban. Jadi disiplin itu adalah itu. Misalkan katakan deh, lo dikasih tanggung jawab, ya lo harus bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang ditugaskan untuk lo. Kalau misalkan itu sebuah pilihan lo, katakan gue memilih untuk jadi fotografer, ya gue harus mempertanggungjawabkan pilihan gue gitu sih. Pertanggungjawaban pilihan gue, artinya dengan apa? Ya, inisiatif. Yeah. Inisiatif harus jalan nih. Inisiatifnya artinya gue harus mempunyai target. Artinya gue harus inisiatif gue bukan belajar motret aja, gue harus belajar mengerti pola pikir publik seperti apa. Selera publik, kemudian kendala-kendala semuanya kayak gitu loh. Kayak misalkan ada harga yang memang hancur kayak gitu kan, karena semua orang sekarang motret kayak gitu. Semua orang motret, semua arus digital itu memungkinkan semua orang belajar apapun, ya kan? Apalagi di device kita masing-masing itu ada kameranya. Nah, banyak orang yang ngeluh, ini loh, makanya kayak
ya Pak ngeluh nggak apa? Ya enggak, itu pertanggungjawaban gue udah milih ini, ya udah jangan komplain. Jangan komplain, lo pelajari pola pikir orang seperti apa. Kenapa kok seperti ini? Ya lo harus strive, lo harus adjust, adaptif, belajar. Lagi kenapa kayak gitu? Ini bukan tentang bagaimana lo bisa motret apa enggak, tapi bagaimana lo melihat konstelasi ini secara keseluruhan. Kalau lo mau berhasil, lo bisa, ada banyak anak nanya, Pak bisa nabung nggak jadi fotografer? Bisa. Mau jadi tukang tempe bisa nabung nggak? Bisa. Lu punya pabrik tempe bisa. Tapi kan lu harus memperluas. Saingannya banyak nggak? Banyak, semua orang jualan tempe. Kayak gitu kan. Jualan kopi bisa apa nggak? Oh semua ada ribuan orang jualan kopi. Tapi kenapa ada yang berhasil banget? Ya pelajari. Kenapa? Itu sih. Nah Mas, ini balik soal foto ya. Kalau saya percaya bahwa nggak ada foto yang jelek lah. Karena setiap orang itu kan punya selera masing-masing. Tapi pasti semua orang punya parameter foto yang bagus. Yeah. Nah kalau menurut Mas Anton sendiri, foto yang bagus tuh yang kayak apa? Sama seperti yang lu bilang nggak ada foto yang jelek. Ya. Foto yang bagus menurut gua itu adalah, ya ada dua hal nih gue bedain dulu. Ini, kalau karya itu, foto itu ditujukan untuk diri lo sendiri, itu artinya foto yang bagus seperti apa? Pada saat lo sudah mendapatkan apa yang lo mau, itu artinya foto bagus untuk lo, ya kan? Terus yang kedua itu adalah pada saat lu bertujuan untuk mempresentasikan foto lo, ya artinya foto yang bagus itu adalah bagaimana foto yang menurut target pasar lo itu baik. Ya foto yang mewakili keinginan calon klien atau publik seperti itu ya. Iya betul. Nah Mas ini kan kalau saya ngeliatnya Mas ini kan genre fotografi kan banyak ya Mas. Kalau saya ngeliat kok Mas kayaknya lebih ke fotografi yang eksperimental. Iya. Gitu. Nah, mungkin boleh ceritain Mas, ini eksperimental nih maksudnya bagaimana? Eksperimental, siapa yang ngomong kayak gitu? Fotografi eksperimental, gini. Fotografi itu kan sebuah medium, ya kan? Memang ada pengelompokannya, fotografi A, B, C, D itu. Tapi kan gue hidup di society, gue hidup di sebuah kolam yang sangat luas. Gue kadang di pasar, gue kadang di dalam kantor gue, kadang gue di lingkup komersial dan lain-lain. Ya. Nah, fotografi itu medium gue untuk berinteraksi dengan keberadaan gue dimanapun itu, ya kan. Dan semua keilmuan itu di mana gue berada. Workshop gue itu kan bukan di studio gue, tapi workshop gue itu adalah dunia. Mungkin kalau misalnya bukan dunia aja, tapi kayak pada saat gue ngeliat ke atas ada planet macam-macam bintang, bisa aja gue di sana dan akhirnya kayak gue mempelajari itu dan akhirnya kayak gue mengadap pengetahuan itu ke dalam fotografi gue, bisa aja gitu loh. Fotografi ini cuman medium, hanya medium yang itu bisa lo siksa untuk apapun lo mau berekspresi, bernarasi, bercerita apapun. Nah makanya segala keilmuan itu gue coba kaitkan satu sama lainnya kadang-kadang kayak gitu. Makanya gue nggak mau membatasi yang namanya fotografi itu apa. Satu hal yang pada saat itu gue ditanya, apa yang lo nggak suka tentang fotografi? Satu yang gue bilang, apa yang nggak gue suka itu adalah bagaimana fotografi itu ada frame-nya. Karena hal yang terjadi di luar frame itu cerita tuh banyak banget. Jadi seolah-olah jadi kayak ada batasnya. Ada batasnya, iya. Tapi saya mengamini sebuah batasan itu karena semua kreativitas itu butuh batasan. Oke. Nah Mas kita mungkin sama-sama sepakat kalau foto itu butuh narasi ya Mas. Ya. Nah kalau biasanya kalau Mas Anton pendekatan narasinya bagaimana nih? Apakah ada metodenya atau spontan atau bagaimana? Ada orang yang nanya, motret itu harus ada konsepnya dulu apa enggak? Ya kok lu nanya kayak gitu ya, gue melakukan dengan konsep, ada juga gue mengkonsepkan dulu, bisa juga tanpa konsep, gue responsif, spontan. Ya misalkan kalau lo mau di street bisa aja lo spontan atau bisa juga menggali narasi dulu, bisa, dua-duanya bisa. Nah pada saat kita mau motret dengan narasi dulu, itu bagus. Kalau gue sih sebenarnya narasi ini dibutuhkan untuk mempertajam pengkaryaan kita.
Mempertajam maksud dari foto itu gitu. Maksud dan juga bukan hanya maksud tapi juga bagaimana sebuah karya kita itu bisa diinterpretasikan ke apa ya, ke orang lebih banyak lagi ya, diturunkan lagi. Sebenarnya kan fungsi fotografi itu sebagai senjata komunikasi itu kan luar biasa, ya kan. Bagaimana isu-isu sosial kita bisa angkat di situ, bagaimana isu-isu ekonomi di daerah kita bisa angkat di situ untuk meningkatkan sustainabilitas masing-masing daerah kayak gitu. Tapi juga ada juga untuk ekspresi, ya kan. Misalkan ekspresi kita bisa kita narasikan apa enggak? Bisa. Bisa. Maksudnya kayak pada saat isu personal kita itu kita narasikan dan akhirnya ada orang yang bisa mengaitkan dengan isu-isu sosial, itu bisa aja dijadikan bahan riset. Dan akhirnya pada saat gini, gue selalu bilang pada saat karya kita sudah mulai menjadi topik diskusi, karena itu ada sebuah literasi atau sebuah pembahasannya, itu akan value-nya akan lebih naik lagi, ya. Makanya terkadang kita menarasikan itu malas kayak gitu, ya. Iya, tapi at the same time mereka bertanya, kenapa ya gue tidak bisa berkembang? Ya karena yang menerjemahkan foto lo itu nggak ada atau nggak banyak yang menjadikan pembahasan karya lo tuh nggak banyak kayak gitu sih. Dan bahkan narasi bisa merubah arti dari foto sebenarnya ya Mas. Iya, walaupun setiap orang persepsinya itu berbeda-beda, nggak apa-apa, ya kan. Nah, berikutnya kebutuhan narasi itu tuh apa sih gitu. Gue dulu orang yang tidak menuliskan narasi dulu, ya. Gue langsung motret aja, berdasarkan imajinasi gue, ya kan. Imajinasi kita kan abstrak banget ya. Nah pada saat gue mulai belajar untuk menarasikan abstraksi pemikiran gue, mulai terkait satu sama lain dan lama-lama itu kayak abstraksi itu bisa dipertajam lagi, itu sih. Nah ini kan kayak tadi Mas abstraksi, terus eksperimennya Mas Anton itu kan sebenarnya kan added value yang Mas Anton tawarkan untuk klien gitu ya. Nah tapi gini Mas, mungkin challenge-nya gimana mensimplify sesuatu yang sangat abstrak di kepala ke keinginan klien gitu. Maksudnya karena kan kayak gini ya Mas, mungkin orang yang diajak ngobrol nggak paham lah apa yang Mas maksud. Nah ini pendekatannya bagaimana biasanya? Pendekatannya, saya selalu masuk dari pola pikir si customer dulu. Lu lagi butuh apa? Lu butuh apa? Kayak misalkan lu orang marketing deh. Gue ngomongnya bukan tentang fotografi tapi tentang bagaimana marketing itu, bagaimana tentang pasar itu seperti apa. Ya kan gue tulis. Dan setelah itu gue menulis berdasarkan maka gue selalu bilang kalau lo tunjukin tulisan lo, anak TK udah jelas atau anak SD udah jelas, bagus. Itu sih. Ya kan makanya kan jangan pikir orang tuh ngerti yang kita maksud gitu loh. Lo punya pemikiran yang kompleks, good, bagus. Yang bener-bener dalam, bagus. Save it for yourself at the first time. Jadi terangkan logikanya dulu yang itu awam. Ya. Jadi dari situ mulainya. Ya karena saya nanya ini karena gini Mas, banyak orang pinter untuk dirinya sendiri tapi nggak pinter untuk orang lain begitu kan. Jadi di saat dia punya ide yang luar biasa tapi dia susah untuk menyampaikan itu dengan bahasa yang umum lah. Gitu. Dan ini kan juga sebenarnya kan kejadian di semua bidang Mas, termasuk di kedokteran juga kan seperti itu. Betul. Jadi kadang-kadang orang menjelaskan sesuatu tapi orang yang dijelasin nggak ngerti ya buat apa kan begitu kan. Makanya gue suka banget omongan receh tuh. Gue belajar dari situ. Oh iya, mengingatkan gue untuk menjadi sederhana. Receh is good gitu loh. Itu bagaimana kita bisa berkomunikasi antara lo sama gue tanpa sebuah batasan. Dengan bahasa yang sederhana. Bahasa sederhana, ya kan? Bahasa sederhana, kemudian logika yang sederhana dulu. Makanya gue sering sekali mensimbolisasikan dengan hal-hal trivial atau hal-hal keseharian. Seperti itu. Oke. Ya kan?